Sahabat GKI yang dikasihi Tuhan, salam jumpa kembali dengan saya, Pendeta Sari Haswara Ningtyas dari GKI Bintaro Utama. Dalam sapaan Gembala hari ini, kita bersama akan merenungkan tema keluhan membawa murka. Sebelum kita bersama merenungkan firman Tuhan, mari kita datang kepada Tuhan di dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur di hari yang baru ini, Engkau kembali berkenan memperdengarkan kehendak-Mu atas kami semua. Berikan kesungguhan bagi kami mendengarkan dan menyimak dengan baik, sehingga hati dan juga hidup kami senantiasa terbuka bagi Tuhan yang hendak menjumpai kami dan menyatakan kehendak-Nya atas kami semua. Mari Tuhan, berkaryalah, kami telah siap untuk mendengarkan. Kami berdoa dan memohon di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Firman Tuhan hari ini diambil dari Bilangan 11 ayat 1 sampai 3. Bilangan 11 ayat 1 sampai 3. Demikian bunyi firman Tuhan. Pada suatu kali, bangsa itu bersungut-sungut di hadapan Tuhan tentang kemalangan mereka. Mendengar hal itu, menyalalah murka Tuhan. Lalu api Tuhan menyala di antara mereka dan melahap tepi tempat perkemahan. Bangsa itu pun berteriak kepada Musa, dan Musa berdoa kepada Tuhan. Lalu padamlah api itu. Itulah sebabnya orang menamai tempat itu Tabera, karena api Tuhan menyala di antara mereka. Demikianlah sabda Tuhan yang disebut berbahagia adalah setiap kita yang hidupnya selalu mendengarkan dan memelihara sabda Tuhan. Terpujilah Tuhan. Sahabat GKI yang dikasihi Tuhan, mengeluh sebenarnya memiliki manfaat yang baik. Antara lain, untuk menyalurkan perasaan, emosi yang selama ini kita pendam seorang diri yang biasanya mengganggu dalam diri kita. Maka tidak jarang setelah kita bisa menyampaikan keluhan kepada seseorang, kita biasanya kemudian mengalami yang namanya kelegaan. Terasa ada satu beban yang kemudian terangkat setelah kita bisa menyampaikan keluhan itu. Maka tema kita, keluhan membawa murka, terdengar menyeramkan. Masakan keluhan bisa membawa murka? Dan yang murka adalah Tuhan, yang mana dalam firman Tuhan ini, murkanya dalam bentuk api Tuhan yang mengerikan. Mengapa Tuhan murka? Mari kita bersama memerhatikan bacaan firman Tuhan hari ini. Sahabat GKI yang dikasihi Tuhan, dalam menempuh perjalanan pasca perbudakan di tanah Mesir, bangsa Israel seringkali bersungut-sungut dan mengeluh. Hal itu dapat kita temui dalam berbagai peristiwa ketika mereka sedang berada dalam situasi yang tidak sejalan dengan harapan mereka. Kata bersungut-sungut memang tidak sekedar mengeluh untuk melepaskan perasaan kita seperti yang saya sampaikan di depan tadi, supaya kita kemudian merasakan kelegaan. Bersungut-sungut itu memang bisa berarti menggerutu, marah-marah, ngomel, gerundel dalam keluhan itu. Dan itu sekali lagi acap kali mereka lakukan kalau peristiwa yang terjadi
tidak sejalan atau di luar keinginan ataupun harapan mereka. Padahal di sisi lain, berkali-kali Tuhan menyatakan pertolongan dan kuasa-Nya atas mereka. Tapi mereka seakan gagal untuk melihat sisi lain itu. Mereka seakan sangat mudah lupa ketika berhadapan dengan kesulitan itu kembali. Mereka menyalahkan Tuhan, bahkan membandingkan hidupnya ketika masih menjadi budak di Mesir. Maka Tuhan murka dengan nyala api yang menghanguskan perkemahan mereka sebagai sebuah peringatan. Dalam bacaan kita diceritakan mereka kemudian mohon ampun melalui Musa dan kemudian dipulihkan. Tempat itu kemudian diberi nama Tabera yang artinya terbakar. Sahabat GKI yang dikasihi Tuhan, mengeluh memang melegakan. Maka sahabat GKI tentu jangan takut untuk menyampaikan keluhan, karena itu memang diperlukan untuk membuat kita bisa lebih sehat. Tetapi apa yang bisa kita waspadai dari kisah Tabera ini? Yang harus kita waspadai adalah ketika hidup kita ini terus-terusan mengeluh dan kemudian bersungut-sungut. Terlebih ketika keluhan itu membuat mata hati kita tertutup untuk melihat kebaikan-kebaikan Tuhan yang semestinya kita syukuri. Keluhan yang membuat kita tidak bisa bersyukur atas apa yang ada dan diberikan Tuhan kepada kita. Oleh karena kita fokus kepada apa yang tidak ada itu. Hal lain yang harus kita waspadai, sahabat GKI, adalah ketika dalam keluhan kita itu, isinya selalu menyalahkan orang lain, menyalahkan keadaan, dan lama-lama menyalahkan Tuhan. Hal ini membuat kita menjadi orang yang tidak pernah berintrospeksi atau meneliti diri kita. Keluhan yang seperti inilah yang terjadi pada umat Israel dan membuat Tuhan murka. Jika kita mengeluh terus-terusan, menyalahkan orang lain isinya, menyalahkan keadaan, apalagi menyalahkan Tuhan tanpa kita pernah dengan jujur meneliti diri kita, maka kita akan tenggelam dalam keluhan itu dan tidak bertindak apa-apa. Keluhan yang seperti ini akan menjadi seperti candu yang justru membuat kita menjadi orang-orang yang lembek dan rapuh. Sahabat GKI, silahkan mengeluh sepuasnya selama itu bisa menyehatkan batin kita. Carilah tempat mengeluh yang tepat. Tetapi jangan berhenti hanya dengan keluhan, terlebih kalau isinya hanya menyalahkan sesuatu yang di luar diri kita. Berbuatlah sesuatu dan mohon kekuatan untuk tetap melihat pertolongan Tuhan, kebaikan Tuhan di tengah situasi yang mungkin tidak sesuai harapan kita. Kiranya Tuhan menolong kita. Mari kita berdoa. Tuhan, tolonglah kami supaya kami dapat menyampaikan keluhan yang melegakan batin kami kepada seseorang yang kami percaya. Dan dengan keluhan itu kami dibangun untuk menjadi lebih kuat dan memandang kehidupan secara berbeda. Kami dimampukan untuk tetap berani berbuat sesuatu atas apapun yang sedang kami keluhkan. Kami tidak hanya membicarakan,
hal-hal yang mengecewakan kami yang ada di sekitar diri kami. Tetapi kami juga belajar untuk memperbaiki diri kami dan memohon Tuhan menolong mengubah diri kami ketika keadaan di sekitar kami belum berubah. Tuhan, tolonglah supaya hari ini hati, hidup kami boleh diwarnai dengan sukacita. Oleh karena kami boleh melihat sisi lain dari karya Tuhan. Di tengah situasi-situasi hidup yang kadang berjalan tidak sesuai keinginan ataupun harapan kami. Bersamalah dengan kami di sepanjang hari ini. Kuatkan dan teguhkanlah kami. Kami berdoa dan memohon di dalam nama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Demikian sapaan gembala hari ini. Selamat beraktivitas. Tuhan memberkati kita semua. Amin.